bisa bercerita lebih banyak tentang Sulteng Expo ini. Nah, kosong COVID di bencana wabah COVID di 2009 akhir kan COVID-19, 2020 memang kita dilarang untuk beraktivitas sehingga memang vakum sampai di 2023 kemarin. Untuk konsep stand ini, kalau secara umum ya, Sulteng Expo ini utamanya itu kan dia mempromosikan produk-produk unggulan. Dan pasti rame nanti. Ada bocoran siapa pengisi acara? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, selamat berpuasa. Dan hari ini, sesuai dengan janji saya yang kemarin, bahwa di hari ini kita akan membahas tentang Sulteng Expo. Jadi baru ada lagi nih Sulteng Expo setelah berapa tahun kemarin sempat tidak ada. Nanti kita akan bincang lebih banyak lagi. Dan tentu saja ini di acara kita di podcast DPM PTSP. Sudah hadir di tengah kita teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah banyak mungkin sudah banyak tahu tentang Sulteng Expo sebelum saya, karena saya baru di dinas ini. Jadi sudah hadir Ibu Insinyur Marlina Nirwana, ya, Kepala Bidang Promosi. Kemudian ada Ibu Afdalia sebagai pejabat fungsional penata kelola penanaman modal ahli muda. Kemudian juga sudah ada dari PT Tutura. Iya, betul. Namanya Pak Gilang. Jadi saya sudah punya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk bisa bercerita lebih banyak tentang Sulteng Expo ini. Kita mulai dari Ibu Marlina. Iya. Jadi promosi ya. Bidang promosi. Sulteng Expo dengan promosi kira-kira hubungannya apa, Bu? Kalau kami di bidang promosi, kebetulan tupoksinya kami itu salah satunya ada itu memfasilitasi, ya, memfasilitasi pengembangan promosi modal. Ya. Nah, jadi kaitannya dengan Sulteng Expo sekarang yang saat ini dilakukan oleh IO kita dari PT Tutura, yaitu jadi kita memfasilitasi dari IO tersebut untuk melangsungkan mengadakan Sulteng Expo 2024 ini. 2024. Jadi fasilitasi bisa juga berpartisipasi. Bisa juga berpartisipasi. Nah, untuk partisipasi nanti kita pasti buka stand di sana. Ya, konsepnya, Bu. Untuk konsep stand ini, kalau secara umum ya, Sulteng Expo ini utamanya itu kan dia mempromosikan produk-produk unggulan. Jadi semua sektor itu ada. Makanya itu pada pelaksanaan Sulteng Expo ini semua OPD kami undang, juga BUMN, BUMD itu diundang. Jadi di sana ajangnya memamerkan potensi unggulan yang ada. Untuk potensi pendukung lainnya ada juga ditampilkan seperti kita berkolaborasi juga dengan kegiatan Gernas BBI, BBBWI. Berarti digandeng ya, ada gandengannya ini digandeng. Ya. Kemudian ada business matching, yang mungkin nanti itu lebih jauh nanti mungkin dari PT Tutura yang akan menyampaikan. Kementerian apa yang terkait yang akan business matching yang akan datang nanti di Sulteng Expo. Khusus untuk bidang promosi sendiri. Konsepnya kami mungkin akan menampilkan pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan. Ya, yang mungkin yang terkait pengetahuan tentang OSS, kemudian NIB. Bisa buka satu kali bisa. Terbit NIB. Oke. Bisa. Jadi informasi untuk pelaku usaha yang baru mau menerbitkan NIB bisa ke Sulteng Expo. Sambil dijelaskan ya, apa semua persyaratannya. Berarti timnya semua siap nanti ya? Timnya siap. Oke, siap. Nanti kita lihat di Sulteng Expo nanti seperti apa. Kemudian ke Ibu Afdalia. Sebagai apa jabatannya dalam Sulteng Expo ini? Kebetulan, terima kasih Bu Tasnimat. Kebetulan kami dalam Sulteng Expo, di kepanitiaan Sulteng Expo kami ditunjuk sebagai
wakil sekretaris. Sekretaris. Wakil Berarti sekretaris. banyak info yang ditahu sebagai wakil sekretaris ya. Ya, harusnya Ini begitu. Sultan Expo sejak kapan? Nah, kalau mau bicara kilas balik Iya, Sultan sejarahnya Expo ya. ya, sejarahnya. Nah, untuk Sultan Expo ini memang dilaksanakan dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun provinsi. Oh iya, Jadi ini provinsi. setiap tahunnya dilaksanakan. Kebetulan pada waktu DPM PTSP ditunjuk sebagai koordinator atau leading sektor Iya. dari Bapak Gubernur itu tahun 2013. Sejak 2013. Sejak 2013 Sultan Expo dinas pada waktu itu nomenklatur kita masih namanya adalah Badan Promosi Oh, dan Badan. Penanaman Modal Daerah. Iya. Makanya memang pada waktu di tahun 2013 itu nomenklatur kita Badan Promosi, jadi semua pameran atau promosi dari kabupaten kota Iya. maupun OPD-OPD terkait itu Dikumpul di situ ya? Ya, Leading sector di dikoordinir situ. oleh Oke. Badan Promosi Penanaman Modal. Iya. Sehingga kenapa ketika ada pihak misalnya IO yang mengajukan untuk bermaksud untuk menyelenggarakan event itu gubernur mendisposisi kepada OPD Yes. Badan Promosi Penanaman Modal. Berarti Itu di tahun 2013 13 di tempatnya itu kalau tidak salah di lapangan Fatulemo. dulu ya. Iya, 13. iya, tahun 2013. Kemudian memang lokasinya masih berpindah-pindah Iya, waktu itu 2013, 2014 kemudian ke Panggona, kalau tidak salah Panggona, kemudian 2014 ke Panggona, sirkuit Panggona, kemudian 2015 balik lagi ke Fatulemo, sempat juga pernah dilaksanakan di lapangan TVRI, pernah di lapangan Masjid Darussalam, kemudian 2017, 18 itu kembali lagi ke sirkuit Panggona. Seperti itu. 18 masih ya, karena 8. April kan kita kena bencana itu Ya, kalau September, berarti masih ada. Ya, waktu masih itu. ada, masih kita laksanakan. 2019 Kosong. masih kita laksanakan. Jadi dalam keadaan kondisi waktu daerah kita Kena lagi bencana. kena bencana, tetap dengan keterbatasan yang ada masih Tetap dengan semangat. diselenggarakan. Ya, Oh, iya. untuk memberikan semangat lagi buat seluruh masyarakat ya, jangan maksudnya kita cepat bangkit. Iya. Nah, jadi melalui kegiatan Sultan Expo, animo masyarakat tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan Sultan Expo. Iya. Berarti kemarin cuman kosong pas COVID ya? Nah, kosong COVID, COVID, di bencana wabah COVID di 2009 akhir kan COVID-19, 2020 memang kita dilarang untuk beraktivitas sehingga memang vakum sampai di 2023 kemarin. Baru ini lagi mulai lagi 2024. Semoga karena semua daerah-daerah juga sudah mulai bangkit lagi untuk laksanakan kegiatan event-event. Jadi kita juga Sultan Expo apalagi sudah dikenal ya ini event setiap tahun. Jadi kita juga bangkit lagi setelah COVID kemarin. Kita ramaikan kembali. Iya, ramaikan kembali. Nah, sempat tadi disinggung sama Ibu ada yang mengisi stand. Coba bisa diceritakan kembali mungkin. Yang akan mengisi stand ini dari mana saja? Ya karena ini memang dalam rangka memeriahkan HUT provinsi. Jadi konsep daripada seperti yang sudah dijelaskan Ibu Marlina ini adalah merupakan pameran yang berskala nasional sebenarnya. Karena kita mengundang berskala nasional bahkan regional, yang mana kita mengundang seluruh elemen yang mulai dari Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Kota Sulawesi Tengah, kemudian OPD terkait, pelaku usaha, UMKM, kementerian, pihak swasta, perusahaan industri besar menengah, datang itu semua ya? kita rangkul, bahkan kita juga nanti berusaha untuk kalau bisa mengundang juga provinsi lain. Partisipasi. Iya, karena sebagaimana juga kalau event dari mereka juga mengundang kita. Jadi Ibu Marlina sering ikut-ikut event kita juga, keluar. Kalau bisa juga sampaikan kepada provinsi-provinsi lain untuk yang mereka juga bisa gabung. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya itu mereka sering dari Sulbar, kemudian pernah dari Ambon juga ada ikut gabung di kayaknya Sultan Balikpapan Expo. bisa
Kan kemarin Iya, kita ikut kita- balik papan toh. Aki. Iya, Bisa ikut diundang Aki. ke papan. ikut mereka, maksudnya kunjungan balik lagi Iya. sama kita karena Memeriahkan kita toh. memeriahkan. Supaya lebih Nah, ramai. jadi memang target untuk peserta itu ya tentunya dari Pemda Kabupaten Kota Iya, yang harus, karena ini mereka memeriahkan HUT, kemudian OPD terkait tentunya, kemudian BUMN, BUMD, perbankan, kemudian perguruan tinggi, Iya. kemudian kementerian, itu semua yang akan UMKM, nanti jangan UMKM yang Itu yang terutama. penting itu. UMKM itu ketika, karena ini ya alhamdulillah Sultan Expo ini animo masyarakat sudah sangat dikenal ya, dari tahun ke tahun itu animonya itu trennya meningkat terus, Iya. positif. Nah, jadi sehingga ketika Sultan Expo ini kita promosikan, kita ini gaungkan gitu lah, mereka sudah berdatangan sendiri karena mereka sudah tahu bahwa Sultan Expo ini memang eventnya yang ya ramai, Iya. sangat ini ya atraktif lah kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, sehingga mereka itu optimis, jadi mereka gabung di situ, Iya. ya mereka bisa ada timbal balik buat usaha mereka. Iya, itu menyinggung soal UMKM. Berarti kan fasilitasi untuk teman-teman UMKM. Iya. Kira-kira untuk UMKM Sultan Expo ini apa bagusnya untuk orang? Ya seperti yang sudah disampaikan tadi Ibu Kabid, promosi bahwa ini adalah sarana promosi. Tentunya kami dari bidang kebetulan berada Ya, di urusan bidang kebetulan perencanaan, urusan bisa Ibu mengenangkan juga Ahdalia. urusan pemberdayaan UMKM. Iya. Nah, jadi ini menjadi salah satu sarana mereka menggunakan Sultan Expo untuk menampilkan Iya. produknya. Jadi kita menyediakan Sultan ini sebagai sarana buat para UMKM ini. Silahkan menggunakan dengan Ini hadirnya. sudah Iya, ada. ini ada dengan hadirnya kami tidak hanya mengundang UMKM, kami mengundang berbagai pihak industri besar yang jika Siapa ada tahu bisa kemungkinan mitra. bisa bermitra, Ya. bisa bermitra di lokasi, Iya. di event. Kita bisa Sultan jadi Expo. fasilitasi. Iya, bisa kita memfasilitasi Iya. seperti itu. Jadi banyaklah peluang yang bisa Iya. didapat dari UMKM. Iya. Selain mereka memasarkan produknya, jangka panjang mereka bisa Iya. bermitra. Ada Siapa peluang tahu untuk ada yang bermitra. kebetulan juga nanti mungkin ada investor yang lihat ini bisa jadi Iya, bisa dikembangkan. Iya. Iya. Baik, kita ke IO sekarang. Iya. Kapan pelaksanaan? Panggonanya sudah dapat dengar tadi. Iya. Nah, sekarang kapan pelaksanaan? Pelaksanaan Sultan Expo itu di tanggal 25 April Iya, sampai 28. 4 hari. Karena mengingat waktu ini puasa, waktu lebaran yang tersita waktunya tentu Ibu, kan OPD juga pihak swasta yang lain kan itu pasti masih Cuti libur. bersama. Iya. Jadi kita mundur tetap di bulan April tapi di akhir. Iya. Itu sebenarnya konsep awalnya, karena sebenarnya di tanggal 13 ya Ibu ya biasanya ini. Iya, kan dekat-dekat HUT biasa. Iya. Bertepatan. Oh iya. Karena ini Dalam rangka Pas ada merayakan. momen puasa, iya. Tapi di bulan April tetap. Oke. Jadi IO sudah bikin apa untuk bisa menarik tenan mau masuk? Ini OPD kan mesti disurati tuh. Iya. Nah, selain itu untuk tenan yang mau masuk, apa yang sudah dilakukan? Promosi apa yang sudah dilakukan sama IO? Hari ini Ibu kita lagi membuat konten, semua konten. Iya. Tapi kemarin itu kita sudah coba untuk publikasi. Publikasinya melalui media sosial. Iya. Ada media partner juga yang kita sudah undang untuk berpromosi di sini. Iya. Terus di publikasi itu kita kemarin sudah di beberapa titik lah sudah kita Sudah ada, iya. 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 Sama juga kita dari mulut ke mulut lah, teman ke teman, untuk UMKM khususnya buat teman Iya. itu di luar dinas yang disurati secara resmi dan Iya. kita undang secara resmi itu. Iya. Berarti sudah ada denahnya. Mau ditayang denahnya? Boleh? Sudah berapa banyak yang gabung sampai dengan hari ini? Sampai hari ini data terakhir sebelum saya naik ke atas ruangan tadi, Iya. saya cek ke bawah, itu untuk tenan yang di roder itu kita sudah
yang di dalam kan kita sediakan 62 roda, 62 tenan. Tapi kalau yang sudah hari ini yang sudah mengisi itu sudah sampai 57. Dari berapa banyak? Dari 62. Oh, sudah banyak. Ya, Boleh lah. Rame berarti. ya, kurang Hampir, iya, hampir full. ini kan kemungkinan kan banyak OPD juga yang masih dalam tahap komunikasi Iya. terus, ya kan. Kita kan kalau OPD kan kita mengingat juga anggaran mungkin dan Iya. segala macam komunikasi. Terus juga ini kemungkinan mungkin bertambah. Harapan kita kan Iya. bisa ikut semua partisipasinya. Ya mudah-mudahan lah habis ini kita follow up lagi karena setiap hari kita memang juga follow up OPD-OPD yang sudah kita masukkan untuk terkait pemberitahuannya bahwa untuk membuka tenan. Nah, ini mungkin di situ Ibu saya Betul. bisa ini. Iya. Kita lihat sedikit ke belakang. Iya betul. Iya. Jadi OPD yang swasta itu yang di roda tadi saya bilang ini Iya. yang mengisi 60. Yang dalam tenda besar itu ya? Tenda besar itu 62. 62, Jadi, sudah 50 lebih. 57 sampai hari ini yang sudah terisi. Terus juga di OPD yang bisa yang di Sarnafil dan outdoor yang sebelah B sini itu, ya. Saya kode B saja Ibu itu. Iya. Itu kurang lebih sudah bagian depan itu sudah terisi lumayan lah di situ Ibu. Karena rata-rata OPD itu kan amalnya di dalam. Nah, ini banyak yang masih booking saja dulu sementara ini komunikasinya untuk yang di Sarnafil. Tapi insya Allah ini bisa kita follow up lebih jauh dan target kita memang ini betul-betul ramai karena akan ada menteri yang akan. Menteri siapa yang mau datang, Pak? Kita rencana mau undang menteri dari BKPM sendiri. Oh, Pak Bahlil. Ya, sama karena ada Gernas dari BBI. Oh iya, pasti mau datang itu kalau itu. Tadi, Gernas. untuk itu kan Pak Luhut yang akan Marves ya. Rame. Marves. Rame berarti rame. Iya, kurang lebih begitu Ibu. UMKM juga. Ada Dewan. Iya. Oh, ada juga ya? Wakil Gubernur Bank Indonesia. Indonesia. Iya. Iya, yang sudah konfirmasi mau hadir. Confirm ya? Iya, Wakil Gubernur. Insya Allah langsung. rame. Iya. UMKM 2 ya? Iya Ibu, jadi kita kasih 2 opsi untuk UMKM ini. Kita manfaatkan pedok yang ada di sana di pintu utama. Itu akan kita desain juga untuk menjadi food court seperti itu. Jadi maksudnya supaya tidak susah cari makan. Iya, betul. Tidak usah turun-turun jauh. Iya. Masalahnya kan, lokasi agak di atas. Lokasi agak di atas, betul Ibu. Jadi kita buat satu konsep di sana akan ada food court nanti di situ. Baik, bisa 1 hari toh? Ya. Di sana, jalan-jalan, putar-putar pulang. Jangan lupa beli oleh-oleh di UMKM. Kemudian itu infonya. Nah, kan pasti rame nanti. Ada bocoran siapa pengisi acara? Ini lagi kita 2 yang sementara kami komunikasikan terkait artis nasionalnya lah Bu ya. Iya. Artis nasional ini sementara ini ada penyanyi solo, jebolan idol. Ya. Oke, nanti saja. Ya. Yang penting ada ya. Penasaran. Terus yang kedua juga ada band lah yang sudah sering ke sini lah. Oke. Seperti itu. Tapi ini tahap komunikasi yang mana bisa di pembukaan atau di. Oke, Pak. Akan ada di awal dan di akhir. Iya, semoga itu. Insya Allah. Terrealisasi. Insya Allah dimudahkan. Iya. Supaya rame. Iya. Juga bisa gitu. Boleh, yang penting ada di muka toh. Sudah siap. Di dekatnya itu tadi ekskavator. Boleh. Lokasi. Boleh besar sekali itu. Oke, kita terakhir ini ke Ibu Marlina. Targetnya kira-kira seberapa besar kontribusi Sulteng Expo ini nanti untuk target capaian realisasi investasi kita di 2024, gambarannya kira-kira nanti bagaimana? Sebenarnya targetnya yang nggak muluk-muluk ya, kita berharap ada investor yang bisa berinvestasi dengan kegiatan Sulteng Expo ini, karena kita ketahui realisasi investasi tahun 2023 kemarin itu dari target 111,68 triliun naik menjadi 98. Jadi ada sekitar 300 miliar kenaikan capaiannya. Jadi
dengan itu harapan kami kegiatan Sultan Expo ini mungkin akan lebih meningkat lagi realisasi kita ke depannya, sehingga yang sudah ditargetkan dari kementerian maupun dari Pak Presiden bisa kita lampaui seperti tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah. Satu usaha ikhtiar kita untuk bisa dapat yang lebih bagus. Saya tambah sedikit. Boleh, silakan Pak Gilang. Iya. Sampaikan Ibu Martina. Ya, memang kan Sultan Expo kali ini kan berbeda, bukan berbeda sekali lah. Tapi kan maksudnya tetap masih sama yang kayak kemarin untuk pesta rakyat ada ulang tahun Sulawesi Tengah, terus juga pameran. Tapi kami dari pihak IO kemarin juga koordinasi terus sama pihak PTSP itu untuk buat satu konsep yang berbeda. Maksudnya kami akan forum bisnis terus harapannya akan kembali ke tetap ke bisnis magic, terjadi bisnis magic di situ kan. Targetnya kan targetnya investor. Iya, kayak gitu. Adapun yang sudah berinvestasi mungkin mau mengembangkan. Iya, mungkin lebih diperbesar lagi ya. Kita akan buat nanti di satu sesi itu memang sesinya khusus. Dan itu kita perlu juga garap dengan serius karena itu sekarang tim lagi fokus untuk datang ke perusahaan-perusahaan yang paling tidak hari ini yang sudah ada di Sulawesi Tengah sendiri maupun komunikasi dengan yang di luar terkait untuk potensi tadi yang ada. Dibilang kan kita punya sektor-sektor unggulan. Banyak sektor unggulan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa Insyaallah capaian tadi dari Pemprov juga. Insyaallah. Ya, terima kasih ya. Ya, masih tambah, silakan. Tambahkan terkait dengan target investasi, sebenarnya yang perlu juga kita perhatikan target transaksi yang ada pada saat selama itu berlangsungnya event 4 pameran. hari itu ya. Nah, ini kalau yang kemarin-kemarin, apalagi itu setiap tahun transaksi meningkat, bahkan sampai pernah Bank Indonesia itu data dari transaksi di Sultan Expo itu dimasukkan menjadi sumber data pertumbuhan ekonomi. Bagus banget ya, seperti itu karena dia begitu besar ya transaksi yang terjadi di ini, karena di sana kan pameran otomotif, perumahan, itu semua dulu pernah kita undang juga Citraland segala itu. Jadi itu memang besar, jadi miliaran. Nah, ini yang sangat alhamdulillah yang di sekarang ini 2024 kita bergabung dengan Gernas BBI. Nah, Gernas BBI ini memang juga sudah ditargetkan untuk adanya transaksi untuk produk UMKM itu sebanyak yang lalu 50 miliar. Nah, ini kan yang diharapkan Taman Gor ya? Iya, yang Taman Gor. Semoga ini harapannya akan meningkat lagi. Apalagi ini memang Bank Indonesia sangat mendukung bagaimana upaya yang dilakukan sehingga transaksi pada saat kegiatan event itu meningkat transaksi penjualan. Salah satu juga dari program Bank Indonesia dengan BBI ini akan memberikan QRIS. Jadi pada saat di Sultan Expo itu mereka akan difasilitasi belanja pakai QRIS. Jadi semua alhamdulillah informasi ada juga UMKM yang sudah pakai begitu. Ini mereka akan sosialisasi dan juga membantu untuk mempermudah. Jadi yang belum punya bisa di tempat. Jadi pada saat itu urus langsung bisa jadi. Langsung jadi. Bagus. Menarik. Tidak sabar. Insya Allah. Kolaborasi. Iya, banyak kolaborasi. Makin kreatif, Pak. Jadi naik terus, jangan lupa promosi supaya makin banyak orang tahu. Kita bantu promosi lewat podcast. Kalau yang 4 tahun kan kita vakum. Setiap Sultan Expo itu memang Sultan Expo namanya memang tetap Sultan Expo, cuman memang temanya yang berbeda setiap tahunnya. Tergantung isu-isu yang berkembang pada tahun tersebut, apa yang diangkat. Kalau sekarang apa Pak bilang? Temanya hilirisasi sektor unggulan di 1000 megalit Sulawesi Tengah. Hilirisasi. Berarti banyak sektor. Jangan cuma nikel. Yang lain juga. Supaya pariwisata nanti ada kira-kira? Ada ya? Itu juga bisa, itu bagus. Kita punya konsep banyak tuh. Ya. Siap. Terima kasih. Kita tunggu nanti. Siapa tahu dekat-dekat nanti masih bisa lagi kita podcast satu kali. Insyaallah. Iya, nanti kita jalan-jalan lagi. Ya, jadi sebelum diakhiri, saya
ini tayang di YouTube kita DPMPT Special. Jangan lupa nanti dinonton, terus di share, jangan lupa juga di subscribe di Subbreaker. Iya, dan kami punya media sosial yang lain, ada Instagram untuk bisa dapatkan info lebih banyak lagi, dan juga punya website DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk apa saja yang bisa ditanyakan terkait dengan urusan kami di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan lupa tetap terus nonton podcast kami selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.